Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kimia bab 7, yaitu bab keloid. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Evan Nawatalian, nomor absen 13. Nama saya Faradin Nur Aini, absen 14. Saya Fajar Mahendra dari nomor absen 15. Nama saya Gabriela Bramasta Indra dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 16. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem dispresi. Sistem dispresi sendiri merupakan campuran antara fase terdispresi dan medium pendispresi yang bercampur secara merata. Sistem dispresi dibagi menjadi 3, yaitu dispresi kasar, halus, dan koloid. Di sini merupakan tabel perbedaan karakteristik sistem dispresi. Yang pertama, dispresi halus, kedua dispresi koloid, dan yang terakhir dispresi kasar. Contohnya nomor pertama yaitu homogen, dispresi koloidnya tanpa homogen dan dispresi kasarnya heterogen. Nomor 2, satu fase, dispresi koloidnya 2 fase, dilihat dengan mikroskop ultra. Dispresi kasarnya 2 fase. Yang ketiga, jernih, dispresi koloidnya keruh tanpa endapan, dan dispresi kasarnya keruh ada endapan. Yang keempat, tidak dapat disaring. Dispresi koloid dapat disaring dengan kertas saring ultra. Dispresi kasar dapat disaring. Yang kelima merupakan stabil. Dispresi koloidnya stabil dan dispresi kasarnya tidak stabil. Yang keenam, dispresi halus, diameter partikel kurang dari 10 pangkat minus 7 cm. Dispresi koloidnya diameter partikel 10 pangkat minus 7 kurang 10 pangkat minus 5 cm. Dispresi kasar di sini diameter partikel kurang lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Jenis-jenis yang pertama, koloid tipe Sol. Sistem koloid dengan fase terdispresi padat dalam medium pendispresi padat. Dibedakan menjadi 2, yaitu sol padat dan sol cair. Yang kedua, koloid tipe aerosol. Sistem koloid dengan tipe aerosol terdispresi padat atau cair dalam medium pendispresi gas. Dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Dan yang ketiga, koloid tipe emulsi. Dibedakan menjadi 2, emulsi cair dan emulsi padat. Contoh emulsi cair adalah susu dan pandan, sedangkan contoh emulsi padat adalah mentega dan keju. Yang keempat, koloid tipe busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispresi gas dalam medium pendispresi cair atau padat. Busa cair disebut juga buih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, yaitu merupakan proses penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel koloid. Efek Tyndall ini terjadi karena ion atau muatan dari partikel koloid sangat besar sehingga dapat menghamburkan cahaya ke segala arah. Yang kedua, ada gerakan Brown. Bila diamati dari mikroskop, koloid terdispresi ini terlihat bintik-bintik yang berkilauan. Bintik-bintik tersebut jika diamati terus-menerus akan terlihat bergerak secara acak dan membentuk lintasan berliku yang disebut dengan gerakan Brown. Yang ketiga yaitu elektroforesis. Sifat ini adalah gerakan partikel-partikel koloid yang dipengaruhi medan listrik. Adanya muatan dalam partikel-partikel koloid membuat partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroret yang memiliki muatan berlawanan. Pergerakan-pergerakan tersebut dapat dilihat di dalam sel elektroforesis. Yang keempat yaitu adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan suatu partikel zat baik atom, ion maupun molekul, sehingga partikel-partikel koloid memiliki muatan listrik. Yang kelima yaitu koagulasi atau bisa disebut juga penggumpalan. Peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispresi terpisah dari mediumnya. Koagulasi atau penggumpalan ini terjadi karena
partikel-partikel koloid kehilangan kestabilan untuk mempertahankan agar fase terdispersinya tetap di dalam medium. Hal ini terjadi karena muatan-muatan yang saling berlawanan saling menetralkan. Yang keenam yaitu dialisis. Dialisis adalah cara mengurangi ion-ion pengganggu dalam sistem koloid. Sistem koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit konsentrasi elektrolit. Jika penambahan tersebut tidak tepat, maka akan mengganggu kestabilan sistem koloid. Nah, ion-ion pengganggu ini dapat dikurangi melalui sel semi-permeable dengan cara dialisis. Alat tersebut dinamakan dialisator. Yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid ini melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan. Koloid ini bekerja dengan cara membentuk pelindung di sekitar koloid lain. Contohnya yaitu gelatin, koloid pelindung yang mencegah es kristal di dalam es krim. Yang kedua adalah kasein dalam susu. Kasein ini melindungi minyak atau lemak dalam medium cair agar tidak terjadi penggumpalan. Kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dibedakan menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Di cara kondensasi ada cara kimia, yaitu yang pertama, nomor 1, reaksi pengendapan. Dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya pembuatan sol AgCl. Reaksi yang terjadi sebagai berikut yang sudah ada di PowerPoint. Nomor 2 yaitu yang kedua, reaksi hidrolisis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Misalnya sol FeOH ditambahkan kelarutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Kemudian yang ketiga, reaksi pemindahan. Contoh koloid yang dibuat dengan reaksi pemindahan adalah sol AS2S3. Reaksinya sebagai berikut yang ada di PowerPoint. Kemudian yang keempat yaitu reaksi redox, disertai dengan perubahan bilangan oksidasi pada pembuatan sel emas dan sel belerang. Kemudian cara fisika dari kondensasi yaitu pengembunan uap. Cara ini diterapkan pada pembuatan sol raksa Hg. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin hingga mengembun dan memperoleh partikel raksasa berukuran koloid. Kemudian pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan, bertujuan untuk mengumpulkan suatu larutan hingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Kemudian penggantian pelarut. Penggantian pelarut ini digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu, misalnya pada pembuatan sol belerang. Kemudian kita masuk ke pembuatan koloid yaitu yang dengan cara dispersi. Yang pertama, nomor 1, cara unsur Brodick, yaitu pembuatan koloid dengan cara busur Brodick sering disebut elektrodispersi. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sol logam. Kedua, cara mekanik. Cara peptisasi dan cara homogenisasi. Cara mekanik itu pembuatan koloid dengan cara ini dilakukan dengan menggerus zat padat hingga halus, lalu mendispersikannya ke dalam medium pendispersi. Kemudian cara ketiga, cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Yang keempat yaitu cara homogenisasi, yaitu adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid.
Baik, kita akan masuk ke subbab yang keempat, yaitu penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang industri. Contoh koloid yang digunakan di bidang industri adalah getah karet. Getah karet merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet alam merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Karet alam dianggap sebagai polimer dari C5H8 yang saling berikatan membentuk rantai atom C melalui reaksi adisi. Karet diperoleh dengan cara mengkoagulasikan getah karet dengan asam formia atau asam asetat. Lalu yang kedua yaitu cat. Cat merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel-partikel padat didispersikan dalam suatu pelarut berwujud cair. Partikel ini berupa zat warna, oksida logam, bahan penstabil, bahan pengawet, zat pencemerlang, dan zat pereduksi yang dihaluskan hingga berukuran partikel koloid. Agar kestabilan cat tetap terjaga, ditambahkan emulgator ke dalam cat. Lalu yang ketiga yaitu pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna kecoklatan dapat diputihkan. Gula dilarutkan di dalam air dan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatome atau karbon. Partikel koloid tersebut akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Lalu yang keempat yaitu pewarnaan kain. Kain menjadi berwarna karena diwarnai dengan zat-zat berwarna dahulu dengan cara pencelupan. Kualitas kain yang dicelup bergantung kepada daya serap kain terhadap zat berwarna. Untuk itu, kain yang akan dicelupkan terlebih dahulu dicampurkan dengan garam Al2SO. Ketika dicampur akan menghasilkan koloid AlOH. Lalu yang kelima yaitu pengambilan endapan kotor. Gas atau udara yang dilepaskan dari suatu proses industri mengandung zat-zat pengotor berupa partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif. Pengotor ini dapat dipisahkan dengan cara menarik partikel-partikel koloid menggunakan alat pengendap elektrostatik atau pengendap Cottrell. Yang keenam yaitu penjernihan air. Air dari PDAM mengandung partikel-partikel koloid bermuatan negatif. Partikel koloid tersebut dapat dipisahkan dengan cara penambahan tawas. Ion Al dari tawas akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH yang bermuatan positif. Dengan demikian, partikel tersebut akan mengendap bersama tawas karena pengaruh gravitasi. Lalu contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu di bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi cair biasanya disebutkan oleh emulgator. Contohnya kafein dan susu. Kafein berfungsi stabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat dispersi saat susu jadi basi. Hal ini disebabkan adanya bakteri yang merusak protein dalam susu. Akibatnya lemak jadi menggumpal dan terpisah. Lalu yang ketiga di bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan nori. Sakit perut terjadi jika terdapat gas yang berada di dalam sistem pencernaan. Norit akan membentuk sistem koloid di dalam sistem pencernaan. Koloid yang dibentuk tersebut akan menjadi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. Lalu yang terakhir yaitu di bidang kosmetik. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Dan hal itu mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah dibersihkan. Yang kedua tidak merusak kulit dan rambut, mengandung 2 jenis bahan yang tidak saling melarutkan, dan mudah menyerap berbagai bahan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.